Sekarang kita lanjutkan ke larutan penyangga basa. Jadi contohnya adalah amon campuran dari amonium hidroksida dan amonium klorida. Nah, jadi hampir sama dengan pada larutan penyangga asam, di mana amonium hidroksida merupakan suatu basa lemah mengalami ionisasi sebagian menurut kesetimbangan sebagai berikut. NH4OH kemudian mengalami ionisasi NH4+ tambah dengan OH-. Jadi tanda dia tanda bolak-balik, artinya apa? Terjadi suatu sistem kesetimbangan. Kemudian kalau untuk natrium, maaf ya, jadi bukan natrium tapi amonium klorida akan mengalami ionisasi secara sempurna. Adapun persamarasinya adalah amonium klorida kemudian menghasilkan amonium, ion amonium ditambah dengan ion klorida. Saya tidak perlu turunkan lagi, langsung ke penentuan rumus untuk mencari potence of hidroksinya. Jadi apa? POH sama dengan PKB ditambah dengan log konsentrasi asam konjugasi dibagi dengan konsentrasi dari basa. Sekarang kita masuk ke prinsip kerja dari larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam yang mengandung asam asetat dan basa konjugasinya yang dikenal sebagai asam asetat, kemudian ini dikenal sebagai basa konjugasinya. Di dalam suatu larutan itu terdapat suatu sistem kesetimbangan antara CH3COOH dengan ion asetat dan ion hidrogen. Nah, bagaimana kalau dalam suatu larutan baper asam itu ditambahkan suatu asam, kemudian ditambahkan suatu basa, ke arah mana kira-kira arah pergeserannya? Sekarang kita masuk ke larutan baper asam itu ditambahkan suatu asam dengan sejumlah konsentrasi tertentu. Nah, penambahan asam akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Jadi sepertinya pada prinsip Lechat-Talir dari suatu sistem kesetimbangan, kalau diberi dia akan memberi, jika diambil maka dia akan mengambil. Nah, penambahan asam pada suatu larutan baper asam atau penambahan H+, maka jadi kita menambahkan di sini adalah H+ atau asam, maka sistem kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri atau lebih banyak CH3COH-nya. Nah, sehingga di sini nanti akan terjadi pengurangan konsentrasi, sementara pada CH3COH-nya adalah terjadi penambahan konsentrasi. Nah, seperti apa kalau di dalam penyangga asam itu ditambahkan suatu basa atau disimbolkan dengan OH-? Jadi, kalau ditambahkan suatu OH, maka OH yang tadi ini akan bereaksi dengan H+. Sehingga apa? Terbentuk suatu air. Sehingga apa? Sistem kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Jadi sistem itu dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi itu ya, jadi akan bergeser ke arah kanan. Karena di sini, kenapa? Karena H+-nya ini bereaksi dengan H2 dengan OH-. Jadinya nanti konsentrasi dari ion asetatnya bertambah, sementara konsentrasi dari CH3COH-nya atau asam asetatnya itu nanti berkurang. Nah, sehingga
dalam prinsip yang sudah dijelaskan di sebelumnya, sehingga apa? Kesetimbangan akan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi H+ itu dapat dipertahankan. Itu kira-kira prinsip kerja dari larutan penyangga asam. Sekarang kita masuk ke prinsip kerja dari larutan penyangga basa. Sebetulnya pada prinsipnya adalah sama. Contohnya tadi, ya, contoh larutan penyangga itu adalah bisa juga NH3, bisa juga NH4OH. Jadi sebetulnya pada prinsipnya adalah sama ya. Dan asam konjugasinya adalah NH4+. Oke. Dalam larutan itu terdapat suatu, maksudnya larutan penyangga itu, basa itu, terdapat suatu kesetimbangan NH3 ditambah H2O, kemudian menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-. Atau kalau mau ini ya, lebih simpelnya adalah pada penjelasan sebelumnya, NH4OH, kemudian NH4+ ditambah dengan OH-. Oke, sekarang bagaimana kalau dalam larutan penyangga basa itu ditambahkan suatu asam? Nah, tentu kita menambahkan sejumlah tertentu H+ ke dalam suatu penyangga basa itu. Jadi H+ yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan OH- sehingga membentuk H2O. Sehingga di sini nanti akan terjadi sistem keseimbangan itu bergeser ke arah kanan. Jadi konsentrasi dari NH4+ itu bertambah, sementara konsentrasi dari NH3 itu adalah berkurang. Gimana kalau di dalam suatu penyangga basa itu ditambahkan sejumlah tertentu basa? Nah, karena kita menambahkan suatu OH, maka secara otomatis jika diberi maka dia akan memberi ke kanan. Sehingga kesetimbangan nanti dia akan bergeser ke arah kiri, bukan arah kanan tadi, tapi ke arah kiri. Oke, sehingga di sini konsentrasi dari NH4+ itu adalah berkurang, sementara NH3-nya itu nanti konsentrasinya meningkat. Nah, dengan prinsip kesetimbangan seperti itu, maka konsentrasi dari OH- itu atau ion hidroksida itu dapat dipertahankan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau belum dipahami ya nanti kita akan diskusikan lewat grup WA. Oke, saya akan lanjut. Ini ada contoh soal perhitungan penentuan pH dan penentuan pH setelah ditambahkan sejumlah tertentu asam. Jadi soalnya adalah hitung pH baper yang terdiri dari campuran 0,2 molar asam asetat dan 0,5 natrium asetat. Bila ke dalam 1 liter larutan baper ini ditambahkan 0,1 mol HCl. Nah, berapakah pH sebelum ditambahkan dan setelah ditambahkan? Di mana pKh dari asam asetat adalah 4,76. Sekarang kita masuk ke menghitung pH baper sebelum penambahan asam. Jadi persamaan reaksinya adalah asam asetat mengalami ionisasi menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion hidrogen. Ada mula-mula, ada ultraway, kemudian ada setimbang. Mula-mulanya berapa? 0,2. X-nya berapa? Ultraway-nya berapa? X. Kemudian di sini X, kemudian X. Kemudian pada keadaan setimbang, pada CH3 Jawa itu terbentuk 0,2 dikurang X, pada ion asetat adalah X, pada ion hidrogen adalah X. Demikian juga pada natrium asetat, karena dia garam, maka dia terionisasi secara sempurna menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion natrium. Mula-mulanya berapa? 0,5. Di sini 0,5.